Shalom, selamat pagi, selamat datang di Renungan Harian Toraya. Sebelum masuk di Renungan Harian Toraya, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami akan baca firman-Mu, biarlah firman-Mu tetap tinggal di hati kami, dan kami lakukan setiap hari di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Pembacaan terdapat pada Mazmur pasal 23 ayat 1-6. Tuhan, gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Tema hari ini adalah Dialah Gembala yang Sejati, Lamoti Mangkambi. Matontongan. Gembala merupakan pekerjaan yang hampir punah di Indonesia. Banyak daerah yang dahulu merupakan hamparan rumput untuk menggembalakan hewan kini telah menjadi lahan perkebunan, kawasan industri, perumahan, dan lokasi tambang. Akibatnya, sudah sangat sulit lagi kita menjumpai gembala yang menggiring hewan gembalaannya di padang rumput. Itu pun jika ada yang masih memelihara kerbau, sapi, dan domba umumnya dalam jumlah kecil dan ditempatkan di kandang. Dengan demikian, pengalaman langsung sebagai gembala yang tinggal bersama dengan binatang gembalaannya nampaknya kurang dialami lagi. Gambaran Allah sebagai gembala ini setidaknya banyak kita jumpai dalam Alkitab Yesaya pasal 34 ayat 1-16 dan Yesaya pasal 40 ayat 11. Lukas pasal 15 ayat 4-7, Yohanes pasal 10 ayat 11 ayat 16. Para gembala sejati pada masa itu tinggal bersama domba-dombanya di padang dan setiap hari menggiringnya ke padang rumput yang hijau dan memberinya minum setiap hari, bahkan menjaganya dari kawanan serigala yang mengancam kehidupan domba-dombanya. Singkatnya, domba-domba mengalami ketenangan karena berada dalam dekapan sang gembala. Gambaran itu pula yang diungkapkan oleh pemazmur ketika ia menyatakan bahwa Allah adalah gembala baginya, karena itu ia yakin kebutuhannya senantiasa terpenuhi. Sebab Allah akan membaringkannya di padang rumput yang hijau dan memberinya air yang tenang. Bahkan, ketika ia berjalan dalam lembah kekelaman, ia tidak takut mara bahaya sebab Allah sang gembala sejati akan senantiasa menopang dan menjaganya. Mazmur pasal 23 ayat-ayat sampai 4. Bagaimana dengan kita? Keyakinan pemazmur kiranya juga menjadi keyakinan kita bahwa Allah yang kita kenal di dalam Kristus adalah gembala yang sejati yang akan senantiasa menyatakan pemeliharaannya di tengah-tengah gejolak dunia yang tidak menentu setiap saat dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah baca firman-Mu, biarlah firman-Mu tetap tinggal di hati kami, dan kami lakukan setiap hari di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus berkati, amin.